Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Oke, kalau nggak baik ya udah dibaik-baikin aja. Dan gimana juga ujian kalian bagi yang ujian? Apakah nilai kalian remet? Jika remet tonton video ini karena video ini tidak akan menambah apapun. Oke, dan kali ini kita akan membahas film The Lorax yang menceritakan tentang seorang pemuda yang menebang pohon dan anak kecil ya yang akan mengembalikan semua keadaan. Dan jangan banyak spoiler, mari kita intro dan mulai filmnya. Film diawali dengan sebuah kota yang tidak mempunyai pohon asli melainkan plastik, di mana ada seseorang anak laki-laki yang bernama Ted yang pergi membawa kendaraannya, dan ia menerbangkan pesawat mainannya untuk dijatuhkan ke sebuah rumah. Lalu muncul seorang gadis SMA. Ia bernama Audrey. Lalu Ted modus nih bahwa ia ingin mengambil pesawatnya yang jatuh di belakang rumah. Lalu Audrey membawanya ke halaman belakang. Ternyata Audrey melukis sebuah pohon di tembok. Lalu Ted bertanya, apakah yang ia gambar? Karena sebelumnya ia belum tahu apa itu pohon asli. Lalu Audrey menjelaskan bahwa itu pohon yang dulu tumbuh di sekitarnya, yang daunnya seperti sutra. Skip. Audrey menginginkan pohon asli itu tumbuh di halaman belakang rumahnya. Lalu Ted bertanya kepada Audrey, apa yang terjadi jika ada seseorang yang membawakan pohonnya? Lalu Audrey menjawab, dengan spontan, ia akan menikahinya. Singkat cerita, waktu Ted beserta nenek dan ibunya makan malam, Ted bertanya pada ibunya, di mana kita bisa mendapatkan pohon yang asli? Ibunya menjawab, mengapa kita membutuhkan pohon asli? Kan kita ada oak emetik, ya itulah, yang bisa diskoan, ngedugem, nge-DJ dan lain-lain. Lalu Ted bertanya, di mana ia bisa mendapatkan batang pohon? Neneknya menjawab bahwa Onsler tahu. Ia adalah orang yang tahu apa yang terjadi dengan pepohonan. Ia berada di luar kota. Neneknya memberitahukan Ted, jika ingin menemuinya harus membawa uang 15 sen, paku, dan sipu tua. Lalu si Ted pun pergi keluar kota. Hati-hati. Sementara itu, di balon udara O'Hare, ia sedang rapat mendiskusikan tentang iklan udaranya. Ya, dia jualan udara. Ya wajarlah ia jualan karena nggak ada pohon asli guys. Yaudah lanjut. Lalu tiba-tiba muncullah dua anak buah O'Hare yang membawa video CCTV bahwa Ted kabur dari kota. Sementara itu Ted menuju luar kota yang mempunyai udara kotor. Singkat cerita, ia telah sampai di rumah Wensler. Lalu Wensler ini menyuruh si Ted ini pergi. Lalu Ted menjelaskan bahwa ia membawa benda-benda tadi loh, yang sipu tua, paku, dan uang 15 sen. Ia ingin meminta pohon kepada Wensler. Lalu Wensler menjelaskan bahwa yang menghilangkan semua pohon itu adalah dirinya. Ya, si Wenslernya sendiri demi produknya, yaitu Tenit. Lalu ia menceritakan kisahnya pada si Ted bahwa dulu dia meninggalkan rumah agar mengubah dunia dengan produknya, yaitu Tenit. Di sini keluarga Wensler ini mengutamakan uang ya. Lalu Wensler ini berangkat dengan seekor keledainya, yaitu Mavin, dan gerobaknya. Ia telah melilingi dunia. Akhirnya dia menemukan sebuah hutan yang mempunyai banyak pepohonan yang daunnya selembut sutra. Iya, sutra. Dan dihuni oleh para hewan menggemaskan. Setelah ia bernyanyi ala bintang Bollywood itu ya, ia lalu menebang pohon. Yang mengakibatkan penghuni bukan kuntilanak ya. Lanjut, makhluk itu pun turun dan keluar dengan cara salto depan. Dia bernama Lorax. Motor. Lanjut, lalu setelah memberi pohon itu lingkaran batu, Lorax menghampiri Wensler dan menyuruhnya pergi dari hutan ini. Lalu Wensler bertanya, emang lu siapa? Lalu Lorax menjawab, aku adalah wakil pohon. Lalu setelah itu si Lorax ini mencabut semua patok tenda ya, dan akhirnya dia
si Wensler ini tak sengaja memukul sebuah beruang kecil. Lalu si Lorax ini menghasut semua para penghuni hutan dan akan mengusirnya. Nah, lalu si Wensler ini memberitahukan bahwa ia akan menebang pohon secukupnya. Lalu si Wensler ini gak terima. Terus ia diperingati bahwa ia jika tidak pergi pada sore ini maka akan disakiti, dibunuh, bahkan akan mengalami kematian, sesak napas, tenggorokan, dan lain-lain. Lalu Wensler menyuruh si Ted ini mendengarkan ceritanya lagi besok, tetapi Ted tak mau dan akhirnya si Wensler ini memaksa dia untuk pergi dan meninggalkannya. Lalu si Ted ini dengan terpaksa pergi. Sementara itu Audrey yang sedang ulang tahun pun ditanya oleh seorang emak-emak apa yang dia inginkan. Ternyata si pemain piano adalah si Ted dan ia membuka sebuah kado yang ternyata itu adalah pohon asli. Lalu para tamu undangan ini disuruh Ted dan Audrey berciuman dan mereka pun bercium. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bukan, dia ternyata hanya berhayal guys, dan dia mencium kotak sereal yang diperingati oleh ibunya. Ganggu aja. Lalu Ted memakan sereal itu. Setelah itu ia ingin berpamitan pergi kepada ibunya, tetapi ibunya tidak membolehkannya karena itu adalah hari Minggu. Lalu mereka bermain nggak tahu apa itu permainannya. Lalu si neneknya ini membuat bosan ibunya dan akhirnya permainan dan hari Minggu pun berakhir. Lalu si neneknya ini menyuruh Ted untuk pergi dan neneknya ini adalah mendukung untuk apalah itu namanya. Tapi ketika ingin melewati perbatasan kota, ia dihadang oleh anak buahnya si O'Hare. Dan tak lama O'Hare pun datang dan memperingati si Ted ini agar tidak pergi ke kota. Dan akhirnya si Ted disuruh pulang oleh O'Hare. Ternyata si Ted ini disuruh pulang dan tidak boleh ke kota karena si O'Hare ini mencari keuntungan dengan menjual udara bersih, karena kan si pohon ini menghasilkan udara ya, jadi dia kalau udah ada udara nggak laku. Lanjut, setelah O'Hare pergi dengan si botak dua ini, si Ted pun akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Wensler. Sesampainya di sana, lalu si Ted ini menerangkan kepada Wensler bahwa ia ingin mendapatkan pohon karena si Audrey ini menginginkan sekali pohon. Lalu si Wensler melanjutkan ceritanya. Di malam hari saat Wensler telah menyelesaikan tenit yang terbuat dari yang terbuat dari daun pohon, lalu ia tertidur. Tak lama tertidur, ia dibawa oleh para hewan menuju sungai. Lalu si Wensler ini dihanyutkan, tetapi tak sengaja Pipsqueak ikut pada kasur itu. Ternyata Pipsqueak tak bisa berenang dan akhirnya si Lorax ini mencari cara untuk memberhentikan kasur itu. Tetapi tak sengaja kaki Wensler ini mengarahkan kasur itu kepada air terjun. Singkat cerita, si Wensler ini terbangun dari tidurnya akibat kasurnya salto-salto. Lalu ia melewati arum jeram, tetapi tak sampai situ. Di depannya sudah ada air terjun yang menunggu. Tetapi Lorax ini sudah mempunyai cara untuk mengatasinya. Ia mencongkel batu besar yang mengakibatkan kasur itu terlempar dan mereka berdua selamat. Tetapi si Wensler ini pingsan. Akhirnya si Lorax berhasil menyadarkan si Wensler. Terus si Lorax ini menjelaskan bahwa ia tidak berniat untuk membunuhnya, tetapi hanya menghanyutkannya. Dia hanya membutuhkan pohon, tetapi Wensler malah menebangnya. Dan Wensler pun berjanji tidak akan menebang pohon lagi. Setelah paginya, si Wensler
menjual tenit ke kota-kota. Jadi dia ini hari pertama dia nggak laku, malah dilemparin deh pakai tomat. Dan hari seterusnya pun begitu, sampai akhirnya dia tak sengaja melempar tenit itu kepada seseorang perempuan. Dan ia merasa nyaman karena tenit itu terbuat dari daun pohon. Dan si Wansler ini pulang. Saat Wansler membuat makanan untuk para hewan di hutan, para pembeli tiba-tiba berdatangan. Saking begitu banyaknya, sehingga Wansler ini menelpon keluarganya untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, waktu Ted bersama neneknya membeli marshmallow di toko, di situ terdapat Audrey yang sedang membeli cat. Singkat cerita, si Ted pergi, dan saat Audrey telah sampai di rumahnya, ia kaget karena lukisan yang tadi dibuat oleh dirinya itu sudah dihapus oleh O'Hare. Dan saat Ted ini pengen ke tempat si Lorax, ternyata pintu keluarnya ditutup juga oleh O'Hare. Akhirnya dia melewati gedung-gedung dan akhirnya bisa melewati kota itu. Singkat cerita, setelah dia sampai di rumah Wansler, si Ted memberikan marshmallow itu kepada si Wansler. Akhirnya dia melanjutkan ceritanya. Lalu paginya keluarga si Wansler ini datang ke campingnya si Wansler. Lalu dia membuka semacam perkemahan gitu mungkin. Lalu semua keluarganya bekerja memetik rumbai pohon. Saat Wansler ini membuat blueprint, tiba-tiba ibunya menghampirinya. Ibunya mengusulkan jika hanya memetik rumbainya saja itu memerlukan waktu lama, tapi jika menebang pohon itu membutuhkan waktu yang singkat. Lalu Wansler ini ragu nih, tetapi karena ibunya terus saja menghasutnya, akhirnya Wansler ini mengiyakan. Lalu si kembar ini menebang pohon, tetapi si Lorax melihatnya dan berusaha menghentikannya, tetapi tetap saja si kembar itu terus menebangnya. Saat Lorax ingin menghampiri Wansler, ia dicegah oleh bibinya, dan si Wansler ini menghindar dari Lorax. Lalu si Lorax dilempar. Singkat cerita, setelah mereka menebang pohon dan membuat pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dan si Wansler ini telah kaya, ia berjalan menduduki singgasananya. Lalu si Lorax mengingatkannya tentang janjinya. Lalu si Wansler ini mengoceh sambil mengusir si Lorax. Tetapi pada saat itu pohon terakhir telah ditebang dan Wansler melihat semua keadaan yang begitu buruk. Lalu kita diperlihatkan oleh O'Hare yang dulunya sedang memasang poster. Lalu tak lama ibunya dan keluarganya pergi, yang diikuti oleh migrasi para hewan di sana. Lalu Lorax pun terbang ke awan dengan meninggalkan batu yang bertuliskan unless, yang artinya kecuali. Lalu Wansler menyadari bahwa tulisan unless itu ditujukan kepada si Ted, bahwa ia yang akan mengubahnya lagi. Kayak gini misalnya, unless someone change it, yang artinya kecuali ada seseorang yang mengubahnya. Anjir, konspirasi. Lalu Wansler memberikan biji pohon itu kepada si Ted, dan Wansler menyarankan agar si Ted menanam benih itu di pusat kota agar dapat dilihat oleh banyak orang. Lalu si Ted pulang ke kotanya, tetapi ada CCTV yang memantaunya. Lalu si Ted melempar helmnya yang membuat robot CCTV itu jatuh, dan ia melindasnya, tetapi robot itu masih hidup dan melihat si Ted membawa benih pohon trufula. Lalu si Ted menyuruh Audrey untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saat si Ted ini ingin mengambil air untuk benihnya, lalu si Ted ini dipanggil ibunya, dan tak sengaja air itu tumpah mengenai benih itu. Ternyata
si O'Hare beserta anak buahnya datang ke rumahnya. Lalu, si O'Hare menyuruh ibunya Ted untuk membuatkan kue. Dan si O'Hare menanyai di mana benih itu. Akhirnya, si O'Hare menyuruh anak buahnya untuk ke kamarnya si Ted dan mencari benih itu. Diacak-acaklah kamar itu, Bre. Ternyata benih itu hilang. Tetapi tak lama ibunya datang dan menyuruh O'Hare pergi. Lalu si Ted menemukan tongkat neneknya. Lalu ia menemuinya. Ternyata benih itu sudah mempunyai tunas. Lalu tak lama Audrey datang dan Ted menarik masuk Audrey karena si anak buah O'Hare ini masih mengawasinya di luar. Lalu si Ted menginginkan si Audrey agar membantunya. Lalu Audrey berkata, "Aku bisa menciummu sekarang juga." Tetapi si ibunya berkata, "Tak ada cukup waktu." Lalu ibunya mengendarai mobil dan diikuti oleh anak buah O'Hare. Singkat cerita, terpojoklah mobil itu. Lalu si anak buah O'Hare ini membuka pintu mobil. Ternyata itu bukan si Ted, melainkan hanya orang-orangan yang dibuat mirip si Ted. Ternyata si Ted ini pergi menggunakan kendaraannya dengan bonceng 3. Istilah zaman now-nya mah boti lah. Lalu si O'Hare mengikutinya dengan balon udara. Lalu ia terjun beserta anak buahnya dengan jetpack. Lalu si Ted ini dihadang oleh anak buah yang satunya dengan mobil. Untung si Ted ini bisa melewatinya. Akibatnya si O'Hare lah yang tabrakan. Lalu si Ted ini menaiki lift sehingga tak dapat dikejar. Singkat cerita, benih itu terbang dan masuk ke sebuah galon. Tetapi mobil si O'Hare mengeluarkan galon sehingga susah untuk mencarinya. Tetapi si O'Hare mendapatkannya dan tangannya tak bisa keluar. Akhirnya saat anak buahnya ini menarik galonnya, tiba-tiba si Ted ini mengedriftkan dan si nenek ini menarik galon itu. Dan O'Hare pun menabrak sebuah warung. Singkat cerita, si Ted telah sampai di kota dan mencari tanah, tetapi ia tak menemukannya. Akhirnya neneknya menghancurkan patung O'Hare yang mengakibatkan retakan yang memunculkan tanah. Banyak orang yang melihatnya. Lalu si Ted menjelaskan ia akan menanam pohon asli. Tak lama O'Hare datang dan menghasut para penduduk dengan menjelaskan keburukan pohon. Lalu Audrey menjelaskan bahwa pohon dapat membuat udara segar secara gratis. Lalu si O'Hare ini menjawab, "Oh, kamu telah bohong. Bohong matamu, Sat." Lanjut, dan O'Hare menghasut agar menghancurkan benih itu. Lalu Ted membawa Audrey dan neneknya. Ia menghancurkan dinding yang selama ini menutupi sebuah kebohongan O'Hare. Lalu para penduduk ini kaget. Dan Ted menjelaskan bahwa ia mewakili pohon dan keadaan Tennitville tidak sempurna tanpa pohon. Lalu si O'Hare ini menghasut penduduk, tetapi tak ada yang mempedulikannya. Lalu mereka menanam pohon dan si O'Hare diterbangkan dengan jetpack. Sementara itu, si Wansler membuka rumahnya dan Ted menanam pohon itu dan si Audrey menciumnya. Singkat cerita, keadaan mulai kembali membaik. Saat si Wansler ini menyiram pohon, tiba-tiba si Lorax turun ke bumi. Dan film ditutup dengan kata-kata ini. "Jika bukan karena orang sepertimu yang sangat peduli dengan keadaan ini, maka keadaan tidak akan pernah menjadi lebih baik." Dr. Seuss. Tamat. Oke, bagaimana film kali ini? Apakah menurut kalian film ini cocok untuk ditayangkan di TV lagi? Oke, maaf karena saya jarang upload ya, karena saya sedang ujian dan fokus kepada ujian dan hari ini sedang libur. Dan ya begitulah derita anak masih sekolahan. Oke, bagi kalian biar kayak YouTuber itu jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan saya segenap jajaran tim Minecraft Minion Corp jangan lupa untuk bernapas dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sexy. I'm in love with her brain. Man, she's stuck on my mind. She only speaks when she has an epiphany. Kind of girl you wanna fuck all the time. Ride me like I'm genuine. I suck on her nipple, she's sucking on mine. She told me hit it from behind. I stroke it, I pull out, I come on her spine.